adalah kemampuan mengubah aset menjadi uang tunai tanpa mengubah nilainya. Dan saya akan menjelaskan strategi manajemen likuiditas. Satu, yaitu menjaga cadangan kas yang cukup. Kedua, mengelola aset likuid. Ketiga, diversifikasi sumber dana. Keempat, manajemen risiko likuiditas. Kelima, penerapan aset and liability management. Dan yang kedua, ketentuan umum likuiditas. Yang pertama yaitu giro wajib minimum. Yang kedua, liquidity coverage ratio. Yang ketiga, loan to deposit ratio. Dan yang terakhir, net stable funding ratio. Baik teman-teman, itu penjelasan dari kelompok 1. Menjelaskan materi dari kelompok 2 tentang teori manajemen likuiditas, yaitu yang pertama teori cadangan primer, yaitu bank harus memiliki cadangan kas yang cukup untuk memenuhi permintaan penarikan. Kemudian yang kedua, teori pendapatan bank, yaitu bank harus mengalokasikan dana pada investasi yang menghasilkan pendapatan tinggi. Kemudian yang ketiga, teori portofolio, yaitu bank harus menyeimbangkan risiko dan keuangan dalam mengelola aset dan kewajiban. Saya akan menjelaskan materi kedua dari kelompok 2, yaitu BLBI. Nah, BLBI itu adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia, di mana skema atau pinjaman yang diberikan dari Bank Indonesia untuk bank-bank yang terkena krisis moneter. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu tentang modal bank. Jadi untuk pengertian modal bank itu sendiri ialah kekayaan atau dana yang dimiliki oleh bank untuk menjalankan operasionalnya dan untuk menanggung setiap risiko yang terjadi pada bank. Terus untuk fungsi modal bank itu sendiri ada operasionalnya, ada pengaturan, dan tentunya ada perlindungannya. Sekian. Baik, di sini saya akan membahas materi dari kelompok 4. Yang pertama itu mengenai rasio kecukupan modal dan strategi pengelolaan bank. Yang pertama, rasio kecukupan modal. Pengertiannya yaitu rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk menanggung risiko kerugian kewajiban terhadap jangka panjang dengan tujuan membantu memastikan bank memiliki cukup modal untuk melindungi uang deposit. Adapun dua jenis-jenisnya, yang pertama itu modal inti dan modal pelengkap. Dan yang kedua, materi kedua itu ada strategi pengelolaan bank. Pengertiannya, serangkaian tindakan yang diambil oleh manajemen bank untuk memastikan ketersediaan modal yang cukup untuk mendukung operasional. Dalam menerapkan strategi permodalan bank, perlu mempertimbangkan yang pertama itu regulasi permodalan yang berlaku, yang kedua kondisi ekonomi dan pasar, yang ketiga profil risiko bank, dan yang terakhir itu rencana bisnis. Baik, saya akan melanjutkan materi kami. Yang pertama itu pengertian sumber dana bank adalah segala bentuk dana yang diperoleh oleh bank untuk melakukan operasional dalam penjualan kredit ataupun investasi. Yang kedua, dana bank yang diperoleh dari masyarakat atau dana dari pihak ketiga. Yang berikutnya, tabungan giro atau simpanan giro. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Yang kedua, tabungan, simpanan yang dilakukan atau yang penarikannya bisa menggunakan buku tabungan atau ATM. Yang ketiga, deposito, simpanan berjangka yang penarikannya setelah jangka waktu tertentu. Yang ketiga, dana yang bersumber dari bank lain, yaitu pinjaman dana dari bank sentral, yaitu BI, di mana bank-bank lain peminjaman dana ketika bank itu mengalami likuiditas